Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ilhami. Saya dari jurusan Teknik Informatika, program studi D4 Keamanan Sistem Informasi. Saya dari kelas 2A dengan NIM 6404250009. Baiklah, di sini saya akan melakukan presentasi dengan judul inferensi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu inferensi. Inferensi adalah proses penarikan kesimpulan atau konklusi baru yang valid dari sekumpulan posisi yang sudah diketahui atau diasumsikan bernilai benar, yang disebut sebagai premis. Tujuan utama dari inferensi ini dalam matematika diskrit itu untuk membuktikan apakah sebuah argumen itu logis atau valid, itu atau keliru. Misalkan diberikan beberapa proposisi, kita dapat menarik kesimpulan baru dari deret proposisi itu disebut inferensi. Nah, misalkan sebuah proses inferensi membentuk apa yang disebut sebagai argumen. Argumen itu dapat dikatakan valid jika dipastikan bahwa semua premisnya bernilai benar, maka kesimpulannya juga bernilai benar. Nah, selanjutnya itu kaidah inferensi. Kaidah inferensi yang pertama itu adalah modus ponens. Nah, kaidah ini tuh didasarkan pada tautologi yang ini ya, atau ini juga bisa kita sebut sebagai rumus logis. Kesimpulan dari kaidah ini tuh mempunyai kesimpulan dari jika sebab terjadi maka akibat pasti terjadi. Nah, kita lihat ya, ini tuh ada struktur argumennya. Yang ini P implikasi Q, yang itu adalah hipotesis 1, P yaitu hipotesis 2, dan Q adalah konklusi atau kesimpulan. Nah, di sini tuh ada beberapa contoh. Yang pertama itu contoh pertama ya. Jika saya menyelesaikan tugas, maka saya mendapatkan nilai. Saya menyelesaikan tugas, oleh karena itu saya mendapatkan nilai. Di sini kita mempunyai hipotesis 1, yaitu jika saya menyelesaikan tugas, maka saya mendapatkan nilai. Jika saya menyelesaikan tugas ini itu kita anggap situ sebagai P, dan maka saya mendapatkan nilai itu adalah Q. Dan selanjutnya saya menyelesaikan tugas itu adalah hipotesis 2. Dan jadi kita dapat menarik kesimpulannya itu saya mendapatkan nilai itu adalah konklusinya. Baiklah, contoh yang kedua. Jika sistem keamanan diperbarui, maka data menjadi aman. Sistem keamanan diperbarui, jadi data menjadi aman. Jika sistem keamanan diperbarui itu P, maka data menjadi aman itu adalah Q. Nah, maka bisa kita simpulkan ini adalah hipotesis 1. Sistem keamanan diperbarui itu adalah hipotesis 2, jadi kesimpulannya itu data menjadi aman. Baiklah, selanjutnya itu adalah modus tollens. Kaidah ini didasarkan pada tautologi yang di sini ya. Supaya kita mudah memahami apa itu modus tollens, kita bisa mengingatnya sebagai metode pembuktian terbalik atau logika dasarnya. Jika akibat tidak terjadi, maka sebab awalnya pasti tidak pernah terjadi. Nah, kita lihat ini tuh adalah struktur argumennya. P implikasi Q, jika N bilangan ganjil maka N adalah bilangan ganjil. Ini tuh negasi Q, N kuadrat bukan bilangan ganjil. Negasi P, N bukan bilangan ganjil atau N merupakan bilangan genap. Baiklah, ini tuh terdapat 2 contoh modus tollens. Pertama itu
Yaitu argumen yang pertama itu, jika data berhasil diinput, maka status database akan berubah menjadi terupdate. Status database tidak terupdate, jadi data tidak berhasil diinput. Nah, kita jawab langsung. Yang pertama itu ada hipotesis 1 atau implikasi. Jika data berhasil diinput, maka status database terupdate. Hipotesis 1 ini adalah P, implikasi Q. Selanjutnya itu hipotesis 2, negasi konsekuensi. Status database tidak terupdate. Ini yang hipotesis 2 ini adalah negasi Q. Jadi kita dapat menarik kesimpulannya itu data tidak berhasil diinput. Baiklah, langsung saja kita masuk ke contoh yang kedua. Jika nilai akhir di atas 80, maka mahasiswa mendapat nilai A. Mahasiswa tidak mendapat nilai A. Hipotesis 1, implikasi. Jika nilai akhir di atas 80, maka mahasiswa mendapatkan nilai A. Ini tuh adalah P, implikasi Q. Hipotesis 2 itu adalah negasi. Mahasiswa tidak mendapatkan nilai A. Di hipotesis 2 ini adalah negasi Q. Jadi kesimpulannya nilai akhir tidak di atas 80. Baiklah, selanjutnya itu adalah silogisme hipotesis. Dalam silogisme hipotesis, kaidah ini didasarkan pada tautologi P implikasi Q. Konjungsi di implikasi R. Implikasi dengan P, implikasi juga dengan R. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh. Jika saya menyisihkan uang, maka saldo dompet digital saya bertambah. Jika saldo dompet digital saya bertambah, maka saya bisa melakukan pembayaran check out. Jadi jika saya menyisihkan uang, maka saya bisa melakukan pembayaran check out. Nah, kita jawab hipotesis satunya itu, jika saya menyisihkan uang, maka saldo dompet digital saya bertambah. Hipotesis 1 ini adalah P implikasi Q. Hipotesis 2, jika saldo dompet digital saya bertambah, maka saya bisa melakukan pembayaran check out belanjaan. Hipotesis 2 ini adalah P implikasi R. Jadi, jika saya menyisihkan uang, maka saya bisa melakukan pembayaran check out belanjaan. Ini tuh adalah kesimpulannya. Baiklah, di contoh 2. Jika rancangan database dibuat dengan benar, maka sistem tidak akan mengalami error. Jika sistem mengalami error, maka aplikasi dapat berjalan sangat lancar saat diuji coba. Jika rancangan database dibuat dengan benar, maka aplikasi dapat berjalan lancar saat diuji coba. Baiklah, hipotesis satunya itu, jika rancangan database dibuat dengan benar, maka sistem tidak akan mengalami error. Ini tuh adalah P implikasi Q. Hipotesis 2-nya, jika sistem tidak mengalami error, maka aplikasi dapat berjalan lancar saat diuji coba. Hipotesis 2 ini adalah P implikasi ke R. Jadi, jika rancangan database dibuat dengan benar, maka aplikasi dapat berjalan lancar saat diuji coba, dan ini tuh adalah kesimpulannya. Baiklah, selanjutnya itu adalah silogisme disjungtif. Dalam silogisme disjungtif ini didasarkan pada tautologi P disjungsi Q, konjungsi negasi P, implikasi dengan Q. Nah, kaidah ini juga bisa ditulis dengan cara yang pertama, yaitu P disjungsi Q. P disjungsi Q negasi P. Maka kesimpulannya itu adalah Q. Nah, yang kedua itu negasi P disjungsi negasi Q P. Maka kesimpulannya itu adalah
negasi Q. Yang ketiga itu adalah P. Yang ketiga itu P disjungsi Q, negasi Q, maka kesimpulannya adalah P. Nah, langsung saja kita ke contoh yang pertama. Contoh pertama itu argumennya itu adalah kerusakan laptop ini ada pada bagian hardware atau softwarenya. Kerusakan laptop ini bukan pada bagian hardware. Kerusakan laptop ini bukan pada bagian hardware. Jadi, kerusakan laptop ini ada pada bagian softwarenya. Hipotesis 1. Hipotesis satunya itu adalah kerusakan laptop ini ada pada bagian hardware atau softwarenya. Ini hipotesis 1 ini adalah P disjungsi Q. Kemudian hipotesis 2. Kerusakan laptop ini bukan pada bagian hardware, itu adalah negasi Q. Jadi, kerusakan laptop ini ada pada bagian softwarenya dan ini adalah kesimpulannya. Nah, langsung saja contoh kedua. Kegagalan login ini disebabkan oleh salah password atau akun telah diblokir. Kegagalan login ini bukan karena salah password. Jadi kegagalan login ini disebabkan oleh akun telah diblokir. Nah, langsung saja hipotesis satunya itu kegagalan login ini disebabkan oleh salah satu password atau akun telah diblokir. Hipotesis satu ini adalah P disjungsi Q. Hipotesis 2-nya itu kegagalan login ini bukan karena salah password. Ini adalah negasi P. Jadi kegagalan login ini disebabkan oleh akun telah diblokir. Ini adalah kesimpulannya. Baiklah, selanjutnya itu adalah kaidah simplifikasi. Dalam simplifikasi, kaidah ini didasarkan pada tautologi P konjungsi Q implikasi P, yang dalam hal ini P dan Q adalah hipotesis, sedangkan P adalah konklusi. Kaidah simplikasi ditulis dengan cara P konjungsi Q, maka kesimpulannya adalah P. Baiklah, selanjutnya kita langsung saja masuk ke contoh. Contoh yang pertama itu komputer server menggunakan sistem operasi Kali Linux dan terhubung ke jaringan internet. Jadi komputer server menggunakan sistem operasi Kali Linux. Hipotesis satunya itu komputer server menggunakan sistem operasi Kali Linux dan terhubung ke jaringan internet. P konjungsi Q. Jadi komputer server menggunakan sistem operasi Kali Linux, ini adalah kesimpulannya. Ini adalah kesimpulannya, itu adalah P. Contoh yang kedua, saya memesan secangkir kopi dan sepotong roti bakar. Jadi saya memesan secangkir kopi. Hipotesis 1, saya memesan secangkir kopi dan sepotong roti bakar. Hipotesis 1 ini adalah P konjungsi Q. Jadi saya memesan secangkir kopi, itu adalah kesimpulannya atau P. Baiklah, selanjutnya itu adalah kaidah penjumlahan. Kaidah penjumlahan ini tetap didasarkan pada tautologi P implikasi P disjungsi Q. Kaidah penjumlahan ditulis dengan cara P dan kesimpulannya P disjungsi Q. Baiklah, langsung saja kita masuk ke contoh. Contoh pertama itu Budi makan nasi goreng, karena itu Budi makan nasi goreng atau minum es teh. Hipotesis satunya itu Budi makan nasi goreng. Ini tuh adalah P-nya. Dan Budi makan nasi goreng atau minum es teh, ini adalah kesimpulannya atau P disjungsi Q. Contoh yang kedua, Siti memakai jaket merah, karena itu Siti memakai jaket merah atau membawa payung. Hipotesis satunya, Siti memakai jaket merah, ini adalah P-nya. Siti memakai jaket merah atau membawa payung, itu adalah kesimpulannya atau P disjungsi Q.
Baiklah, selanjutnya itu adalah kaidah konjungsi. Kaidah konjungsi ini didasarkan pada tautologi P konjungsi Q, implikasi P konjungsi Q. Artinya, jika hipotesis P benar dan hipotesis Q benar, maka konlusi P dan Q benar. Kaidah konjungsi ditulis dengan cara P untuk hipotesis pertama, Q hipotesis kedua, dan P konjungsi Q itu adalah kesimpulannya. Baiklah, langsung aja kita masuk ke contoh. Contoh yang pertama itu Desi mempelajari bahasa pemrograman Python. Desi menginstal sistem operasi Kali Linux. Karena itu, Desi mempelajari bahasa pemrograman Python dan menginstal sistem operasi Kali Linux. Hipotesis satunya itu Desi mempelajari bahasa pemrograman Python. Desi menginstal sistem operasi Kali Linux. Desi mempelajari bahasa pemrograman Python dan menginstal sistem operasi Kali Linux. Ini adalah kesimpulannya. Desi mempelajari bahasa pemrograman Python itu adalah P. Desi menginstal sistem Kali Linux itu adalah Q-nya. Maka kesimpulannya itu Desi mempelajari bahasa pemrograman Python dan menginstal sistem operasi Kali Linux itu adalah kesimpulannya, atau P konjungsi Q. Baiklah, contoh yang kedua. Budi mengerjakan tugas kampus. Budi menyusun bahan presentasi. Karena itu, Budi mengerjakan tugas kampus dan menyusun bahan presentasi. Budi mengerjakan tugas kampus itu adalah P-nya. Budi menyusun bahan presentasi itu adalah Q. Dan Budi mengerjakan tugas kampus dan menyusun bahan presentasi itu adalah kesimpulannya, atau P konjungsi Q. Baiklah, cukup sekian presentasi tentang definisi inferensi dan kaidah-kaidah apa saja yang terdapat di inferensi. Baiklah, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.